Nah, dalam masa itu kata Rasulullah, dalam masa itu terjadilah para penguasa berebutan jabatan dan kekuasaan. Oh, era Mulkan Jabarian. Ya, di sini perebutan jabatan dan kekuasaan di mana-mana, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Indonesia, di mana perebutan kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu adalah sesuatu titik tertinggi. Ya. Untuk diperebutkan semua orang gitu, karena memiliki kontrol. Itu terjadi di semua negara, seluruh negara. Dan puncaknya nanti Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kan Arab Saudi lagi kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman semuanya? Semoga lancar ibadah Ramadannya, puasanya lancar, tadarusnya lancar, hatamannya lancar, dan tarawihnya juga lancar. Baru pulang tarawih seperti biasa kita di edisi spesial Ramadan, spesial akhir zaman. Tentunya juga pembahasan makin kesini makin seru ya, makin seruan kita mulai lebih aware mengenai tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman. Oke, sekarang kita akan tanya sama Buya ya, bahwa sekarang di era, mungkin orang bilangnya ada di era Mulkan Jabarian, tanda kiamat yang tentunya juga di mana terjadi perebutan kekuasaan di mana-mana gitu ya. Dan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang tidak qualified. Yang dimaksud pemimpin tidak qualified itu yang gimana sih? Langsung aja kita akan persilakan untuk dilanjutkan kepada Buya Ustadz Zulkifli Emale. Tafadhol Buya. Oke, Mas Ari. Pada intinya kita menemukan pertemuan yang unik ya pada saat pembicaraan tanda-tanda kecil kiamat. Sebab terjadi semua. Maaf kalau kita masuk ke dunia politik, apa saja terjadi hari ini di bidang dunia politik terjadi disebutkan oleh Rasul dalam hadis Nabi. Contohnya yaitu munculnya orang-orang yang tidak qualified, bahkan orang-orang jahat yang menjadi pemimpin, sementara orang yang terpilih, orang-orang yang paling qualified, orang yang paling layak dan dipandang baik oleh seluruh mata malah dijatuhkan dan dia tidak berhak untuk memimpin publik. Itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Ketika kita menyebutkan ini dia di halaman 288. Dominasi para penjahat yang memimpin, kemudian tersingkirnya orang-orang pilihan. Oh, sudah. Berarti memang kita tuh cuma tinggal ngikutin apa terjadi. Mau di Arab, mau di mana-mana ya, termasuk di negeri Konoha juga seperti itu. Jadi memang ini terjadi di mana-mana. Jadi di mana-mana. Kalau kita menyaksikan, ingat Mas Hari waktu kita mengkaji tentang berdirinya Emirat Islamiyah. Kata Rasulullah dalam hadis sahih. Di pertemuan kedua itu ada kita diskusikan. Ketika berdiri khilafah Islamnya setelah Nabi, setelah itu berdirilah kerajaan Islam yang ribuan tahun, lalu runtuh dengan runtuhnya khilafah Islam Utsmani di Turki. Kemudian dilanjutkan dengan fase Islam tanpa pemimpin dunia. Pada fase ini berdiri Imarat Islamnya. Nah, Imarat itu satu-satunya yang berwujud hanyalah di Afghanistan hari ini. Nah, dalam masa itu kata Rasulullah, dalam masa itu terjadilah para penguasa berebutan jabatan dan kekuasaan. Oh, era Mulkan Jabarian. Ya, di sini perebutan jabatan dan kekuasaan di mana-mana, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Indonesia, di mana perebutan kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu adalah sesuatu titik tertinggi. Ya. Untuk diperebutkan semua orang gitu, karena memiliki kontrol. Itu terjadi di semua negara, seluruh negara. Dan puncaknya nanti Arab Saudi. Arab Saudi kan Arab Saudi lagi kerajaan Ustaz. Iya, kan kekuasaan. Bukankah menjadi raja adalah kekuasaan? Adanya perebutan siapa yang akan memimpin di Mekah Madinah, siapa yang memimpin di Arab Saudi? Bukannya itu keturunan, nggak pakai pemilihan? Mereka kan punya banyak keturunan. Ini yang saling bersaing nanti. Oh, antar putra-putra pangeran-pangeran. Oh. Nah, pangeran-pangeran ini tidak dan tidak bisa dipungkiri sekarang sudah terjadi perang dingin ya, perang dingin tapi sudah kotor, perang dingin tapi terendus oleh publik internasional, terendus oleh media, perang dingin yang kotor, antara main tangkap-tangkap antara para pangeran.
main tangkap-tangkap yang berkuasa, menjebloskan ini, menahan rumah ini, kemudian ini. Wah, Masya Allah, parah ini. Saya dengar itu yang katanya di penjaranya di hotel itu. Ada yang di rumah, ada yang di hotel, ada, pokoknya parah Mas Ari, parah. Jadi kalau kita lihat kondisi, bila sang raja yang sekarang ini masih hidup, semoga Allah jaga beliau ya, Raja Salman, bila sudah meninggal dunia, maka kita silakan lihat saja nanti apa yang terjadi dengan anak-anak yang di bawah beliau, ya. Para pangeran-pangeran ini semuanya merasa paling berhak nanti. Walaupun sebagai putra mahkota sudah berhasil didapatkan oleh Muhammad bin Salman. Intinya terjadi perebutan kekuasaan. Indonesia nanti kita mau lihat saja ke depan. Kita tidak mendoakan yang buruk, justru doa kita di mana-mana, di tabligh akbar, di kajian-kajian di mana-mana, bahkan di 3 tanah suci juga berdoa damaikan Indonesia, amankan Indonesia. Itu selalu yang kita doakan bersama-sama. Secara pribadi juga begitu. Tapi kita lihat ke depan, apa yang terjadi? Dengan pemilihan yang seperti pilpres yang baru saja terjadi ini, apa ke depan yang akan terjadi? What next? Sama-sama kita lihat. Kalau kita baca hadis Nabi, kita terpandu akan terjadi perebutan kekuasaan. Entah seperti apa, wallahu alam. Tapi yang pasti kami menyebutkan di Timur Tengah sudah terjadi perebutan kekuasaan dengan cara berdarah-darah. Mau di Suriah, mau di Libya, mau di Mesir, mau di Sudan, mau di mana, sudah terjadi perebutan kekuasaan cara berdarah-darah. Yang paling mengerikan nanti Arab Saudi. Ini kalau emang terjadi sih udah tinggal satu persatu ditunjukkan berarti ya. Makanya kita menceritakan hadis tanda-tanda kecil akhir zaman ini. Kita melihat kayaknya Nabi pernah hidup di zaman ini. Pernah kalimat ini kami sampaikan di sini. Seolah-olah Nabi pernah hidup di zaman ini, menyaksikan semuanya, kembali ke zamannya, lalu menceritakan semuanya. Jadi kalau kita baca hadis ini, kok kayak Nabi menceritakan zaman ini ya gitu. Iya. Kayak relate gitu ya. Makanya saat kami bertanya dengan Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Quraisy, seorang ahli hadis dunia yang berdomisili di Sudan, saat kami menamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Bukhari bersama beliau, kitab segini Mas Hari, tamat bersama beliau dan kami dapat sanad dari beliau. Masya Allah. Saat kami tanyakan kepadanya, saat kami masuk tentang ada hadis fitan, ada hadis fitnah akhir zaman, Syekh, ini kenapa hadis ini sepertinya menceritakan zaman kita? Apakah zaman kita ini akhir zaman? Kami tanyakan ke beliau itu. Apakah ada zaman yang lain setelah zaman kita? Apa jawaban beliau mengejutkan? Ya dalam bahasa Indonesianya, kalau bukan zaman kita ini, maka zaman yang mana lagi? Zaman kita dan maksud dengan akhir zaman itu. Ini menguatkan hati Buya. Pada saat itu, bismillah, lanjut. Masalah kapannya urusan Allah. Iya, kapan terjadinya ya. Kapan terjadinya. Tapi tanda-tandanya semua terjadi di zaman kita. Nah, kewajiban kami menyampaikan. Kalau ada yang kebakaran jenggot, ya mungkin dia terlalu kepanjangan jenggot kali ya. Kalau bagi kami yang dadanya lapang, pikiran jenius, cerdas ya, mereka tidak akan mestinya muhasabah. Mereka punya analisa yang bagus, cara berpikiran jernih, muhasabah dan sebagainya. Oke ya. Itu dari politik, ya kan. Kalau dari teknologi, oh iya, dari teknologi Nabi menggambarkan apa-apa yang terjadi, ketemu manusia menjelang kiamat akan menemukan mobil, menciptakan mobil. Ada di sini? Ada di dalam. Masya Allah, kaget kan Mas Ari kan? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti manusia akan membuat kendaraan dari besi. Ya, mereka akan bisa membawa penumpang 6 sampai 10 orang. Nabi menyebutkan seperti itu, bahkan kendaraan yang dihuni oleh setan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi menyebutkan itu, terjadinya di zaman kita. Manusia nanti berlomba-lomba membuat rumah-rumah yang akan dihuni oleh setan. Itulah villa-villa sekarang. Ya, iya dibangun tapi nggak ditempati. Tidak tempati, hanya sesekali setahun aja segala macamnya, atau dibawa ke sana untuk selingkuhannya dan sebagainya. Begitu juga apartemen kosong yang dibiarkan ya, hotel dan sebagainya. Itu kan tempat-tempat tinggal dibangun untuk setan. Ketika Nabi menggambarkan itu terjadi di zaman kita. Nabi menceritakan tentang mathna atau muthanna. Ya, handphone ini wujud. Ya, kata Rasulullah tidak ada satu orang Arab Badui pun kecuali ujung tanduk fitnah setan akan sampai ke tangan mereka. Inilah dia. Ya, dan mathna adalah bacaan yang ditulis oleh tangan manusia lalu berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain. Sosmed dong itu. Iya, dan mereka lebih mengutamakan itu daripada membaca Quran kata Rasulullah. Aduh. Terjadi. Jelek ini. Jelek banget. Makanya ketika ulama kita ditanya bagaimana sih hubungan manusia zaman sahabat dulu dengan Al-Quran, jawaban beliau sangat nyelekit banget. Apa jawaban beliau? Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone kalian. Tak terpisahkan kita dengan handphone. Di sini di mana? Ini dia di halaman 294. Oke ya, di bab
tanda-tanda kecil yang sangat jelas. Oke, pasal 2 itu, pasal 2 tanda kecil sangat jelas di nomor 32 halaman 294. Jadi adanya handphone ini apa di situ? Di sini disebutkan dalam hadis ini tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Bagaimanapun dunia pendidikan, pondok pesantren, orang tua, sekeras apapun dengan anak nggak bisa merubah supaya anak ini jauh daripada handphone, nggak bisa. Oh, jadi maksud diramalkan bahwa benda ini akan benda yang kemudian menjadi ketergantungan orang gitu. Orang akan ketergantungan dan meninggalkan Quran. Para hafiz-hafiz Quran hari ini sudah disibukkan dengan karena di handphonenya udah ada Quran. Ada Quran. Tapi masalahnya hafalannya pun ketinggalan. Dia hanya sibuk melihat sosmednya, apa berita terbaru, apa sebagainya. Iya. Itu kalau itu kayaknya kita pun kena tampar kayaknya kalau yang itu. Itu sebagai tandanya juga. Yang ngomong juga kena. Nauzubillah ya Allah. Mobil, kendaraan dengan besi, bahkan bukan cuma mobil, pesawat juga termasuk. Kendaraan dengan besi. Ya Allah. Dibilangnya kendaraan dengan besi. Iya. Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas, kuda-kuda sudah berganti dengan kendaraan besi, kata Rasulullah SAW. Kan kendaraan manusia mulai menggunakan kendaraan itu di 1 abad terakhir lah ya, baru 100 tahun belakangan gitu. Sebelumnya pakai kuda kan. Nah kemudian ya berarti udah mendekati tanda akhir zamannya. Salah satunya disebutkan. Jadi berarti kalau sekarang mereka pakai mobilnya udah lama. Kodenya dari zaman dulu. Berarti ketika baru keluar mobil mungkin ya baru keluar. Kalau ini kan udah dipakai lama, berarti udah mau menuju maghrib nih. Oh ya, pas Mas Hari bilang menuju maghrib, kita mirip seperti itu. Kata Rasulullah, umat Yahudi itu seperti dari subuh sampai ke zuhur. Umat Nasrani itu dari zuhur sampai ke asar. Ya. Sementara umat Islam dari asar sampai ke maghrib. Singkat dong. Singkat. Umat Islam ini singkat. Makanya dengan ini Rasulullah mengatakan, tapi semua pahala umat dari awal dulu sampai akhir kamu yang mendapatkan semuanya. Ya, ibaratnya upah. Ada tukang yang bekerja. Dia baru diupah kalau dia kerja seharian. Ternyata ada yang kerjanya setengah hari, dia nggak sanggup lagi lalu dia pergi. Ada yang melanjutkan dari zuhur sampai ke asar, nggak sanggup lagi dia pergi. Nah, kamu yang melanjutkan terakhir, kamu yang menyelesaikan, finishingnya di kamu dapatkan upahnya. Pas pembagian gaji dia yang ada gitu. Aduh. Gitu, tapi pas pembagian dosa juga. Karena dosa dibuat oleh zaman-zaman Nabi yang umatnya celaka-celaka dulu. Itu sekarang semuanya ada di zaman kita. Yang homoseksualnya, perjudiannya, perampokan, pembunuhan segala macamnya ada lengkap. Maka jangan heran ya Mas Ari Untung, di zaman ketika Palestina nanti sudah merdeka, segala macam bencana alam terjadi di muka bumi seperti yang terjadi di zaman Nabi-Nabi yang umatnya dulu diazab oleh Allah. Karena mereka sudah lengkap hari ini membuat semua dosa-dosa itu, maka juga lengkap Allah berikan azabnya. Yang petir, tornado, tsunami, gempa-gempa besar, gunung-gunung meletus, likuifaksi dan segala macamnya semua lengkap terjadi di berbagai negara dan hampir-hampir serentak. Jadi orang bingung mau nolong siapa. Kalau kemarin gempa besar di Turki, serentak orang bisa nolong. Dulu di Aceh serentak ada berbagai negara orang bisa nolong. Lah nanti setiap negara mengalami bencana besar, siapa yang nolong? Dia mau nolong, negara juga kena. Negaranya sendiri kena. Ditambah itu mengalami juga krisis pangan, krisis kelaparan, perebutan kekuasaan. Pemerintahnya sibuk lagi dengan gontok-gontokan sesama mereka. Ya kayaknya dekat banget ini, Mas Ari. Kalau sekarang lagi krisis beras ini gimana? Gerbangnya kali ya. Ini kan krisis dibuat-buat kan. Tapi jangan lupa dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Semua petaka yang menimpa umat manusia itu karena ulah tangan mereka sendiri. Jadi karena memang dibuat sendiri. Penyakit dibuat sendiri, COVID dibuat sendiri, semua dibuat sendiri. Lalu terjadilah krisis ekonomi, terjadilah kelaparan, terjadilah perang dunia ketiga, terjadilah itu karena bima kasabat aydin nas, karena kerjaan tangan manusia sendiri. Mereka yang buat, yang seperti disebutkan dari harp apa segala macamnya, mereka yang buat, maka terjadilah. Jadi semua yang ada itu bencananya dipantaskan dengan orang hidup zaman itu karena perbuatan tangan mereka. Satu, itu dalam artian kasar, zahir, dan itu kebaca. Yang kedua, karena dosa yang dibuat dengan sengaja.
Udah dilarang jangan homoseksual, jangan LGBT, masih tetap mengandungi itu. Udah dilarang jangan sampai kamu berzina, jangan hukumannya begini, azab Allah begini, masih tetap dilakukan. Artinya azab yang menimpa mereka itu adalah buah, adalah akibat daripada sebab yang mereka buat. Jadi mau tidak mau, apakah sebab zahir mereka yang ciptakan penyakit, mereka yang ciptakan bencana, atau sebab yang sifatnya ruhiyah yakni maksiat yang diperbanyak semacamnya, tibalah bencana. Nah, ini semuanya terjadi serentak di akhir zaman, Mas Ari. Waduh, apalagi sekarang maksiat dan berbagai hal tersebut itu banyak yang dijadikan tren. Jadi kami ingin memastikanlah tentang masalah Palestina. Masalah Palestina kan banyak juga orang-orang awam yang berharap janganlah Palestina merdeka. Janganlah takut kiamat gitu takut kan. Kiamat. Pertama, kiamat tidak akan terjadi semasa orang Islam masih ada. Berarti ada ketenangan. Ya, yang kedua, Palestina justru ketika dia merdeka, inilah dia titik awal berubahnya peradaban dunia kepada yang lebih baik. Ya, walaupun setelah Palestina merdeka, dunia ini ada dalam puncak konflik dan puncak berdarah, puncak krisis dan puncak petakanya. Tetapi insya Allah Palestina menjadi tempat hijrah yang terbaik, dijamin paling aman, dan tempat yang paling makmur, paling kuat nanti sedunia adalah Palestina dan Syam. Ya, Lebanon, Yordania dan Suriah adalah tempat yang teraman nanti. Pusatnya adalah Palestina, pusatnya adalah Baitul Maqdis. Jadi dengan itu jangan heran kalau pada hari ini kami ketika ngobrol-ngobrol ya dengan orang-orang Palestina, apa kata mereka? Kami kalau Allah izinkan nanti Palestina sudah merdeka, khilafah Islamiyah sudah berdiri di sini, kami pastikan Indonesia menjadi prioritas kami. Yang benar bilang gitu. Iya. Waduh, Masya Allah. Kemarin Mas Ari ketika kita di Masjidil Aqsa, ini kabar gembira. Saya memberikan tausiah kepada jemaah antara maghrib dengan isya ya, berikan tausiah kepada jemaah. Kalau di Arab, di Mekah Madinah pasti diusir-usir gitu. Diusir-usir Mas Ari. Belum ada pengalaman kami buat tausiah, lewat dari 5 menit itu nggak ada cerita, pasti diusir-usir. Ya, kena kita. Nggak boleh. Pokoknya ngumpul kena. Tapi di situ Mas Ari, justru takmirnya memberikan penghargaan pada kita, mengantarkan minum, air. Oh, Masya Allah. Datang lagi jemaah orang-orang berpendidikan ya, malah ikut duduk. Kemudian yang lain mengatakan, dengan izin Allah, insya Allah ini Palestina, ini Masjidil Aqsa. Khilafah Islamiyah, pusat pemerintahan Islam dunia nanti akan berdiri di sini. Masya Allah. Allahu Akbar katanya. Lalu kami tetap mengaji. Mereka semuanya penuh bersukacita melihat kita memberikan nasihat-nasihat dan tausiah. Itu baru benar. Semangatnya begitu baru. Coba ya. di Mekah Madinah kita buat gitu. Gak bisa kita. Diusir Mas. Kita ngumpul aja diusir. Iya. Waduh. Sayang banget. Ini baru tanda-tanda sedikit guys ya. Jadi ibaratnya masih banyak tanda-tanda yang belum diungkap nih. Ya. Dan tanda-tanda tersebut ini sepertinya kalau kita sebutkan ini langsung kayak tadi nih, kayak handphone tadi kita, ya yang benar tuh. Bagaimana kita bertukar-tukar tulisan dan kita lebih intens itu dibanding Quran. Meninggalkan Quran dan banyak sekali lifestyle yang tentunya juga sudah ternormalisasi sekarang ini. Ya. Mau tahu apa aja tandanya? Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Untuk.